Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal soleh. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar, kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan, Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Coba tanyakan pada manusia. Manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah nggak hidup? Pengen. Pengen gampang nggak? Pengen. Pengen rezeki mudah nggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi nggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat, nggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat, nggak diberikan. Giliran dunia yang nggak nyata diikutin. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika disebutkan majalis, jamak dari majlis. Ya, jika disampaikan padamu, luaskan majlis untuk belajar, luaskan, share. Bisa diartikan share. Ada majlis di mana? Al-Azhar, apa jadwalnya? Share. Al-Ihsan, As-Salam, share. Baitur Rahim, share. Ada yang kedua, kalau sudah masuk, lapangkan tempatnya. Yang belum dapat, berikan kesempatan. Kalau sudah penuh, duduk di tempat dia dapatkan. Tapi lihat ujung ayatnya. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman, ilmu. Allah akan angkat derajat orang yang punya iman. Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh. Karena itu kalimat iman dengan amal soleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman, amal soleh. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal soleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman ada salat. Jadi kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman itu ketika kita mendengar suara azan saja panggilan salat, belum salatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara azan saja, belum salatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Di kata Al-Quran ya, kalau bahasa kitanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara azan dikumandangkan, kalimat Allahu Akbar, kalau dikumandangkan, ada getaran nggak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat kalimatnya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri, innama, pembatas. Yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Jadi kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada nggak? Hati-hati, awas, hati-hati. Jadi kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah, yang paling minim. Jadi kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah supaya dari subuh sampai dengan isya kita bisa ngecek imannya masih ada nggak. Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran. Sudah azan. Cepat siap-siap. Nah, kalau masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah, jaga itu, cepat respon. Cara menjaganya, cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi.
Pak sudah adzan? Iya mah, tapi belum qomat. Nah, nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama, itu kalau dengar suara adzan, dia lari terbirit-birit. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterlocknya, lari sambil terkentut-kentut. Ya, dhurat itu kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara adzan, kalau adzan ada baunya pun dia nggak mau cium. Syaitan lari. Nah, jadi kalau ada yang nggak senang dengan suara adzan, itu patut ditanya. Saya tidak teruskan ya. Nah, tapi kalau diteruskan jadi tersangka saya habis. Paham ya? Nah, jadi coba cek lagi. Kuatkan amal saleh. Ya, tambah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Qur'an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan iman, tiap hari bikin kurikulum amal soleh. Ya, buat kurikulumnya. Kan ini sederhana sebetulnya. Ayo sholat, keluarkan semua jenis sholat. Fardunya, sunnahnya. Keluarkan, bikin sebuah gambaran kurikulum. Deretkan tabelnya. Ini loh, sunnah yang malam hari. Ini sunnah yang pagi hari, sunnah yang siang hari. Teruskan, tambahkan sholatnya dari A sampai Z-nya. Nanti kalau tidak percaya, setelah Anda istiqomah dengan itu, akan terjadi perubahan pada diri kita. Akan terasa hubungan kedekatan dengan Allah enak gitu. Terus ketenangan pada jiwanya itu teresap. Makanya di ujung ayat itu langsung ditutup dengan kalimat wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Kemudian persoalan yang besar akan mengecil. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar. Ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji. Kalau saya nggak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita. Membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikrullah kepada Allah, zikir, itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar di zikri, sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah, dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, nggak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku kira. Terus tungguin komen sampai maghrib. Capek. Mendingan puasa. Ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat.
baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, zikir. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Makanya penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu sedang zikir. Zikir. Zikir, zikir. Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca Mu'awwadhatis Salas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender, kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian, sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada, tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berdoa kata Allah, zikir, sebut, minta padaku. Dalam jiwamu mohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim, nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan salat, zikir kepada Allah. Nah, semua zikir ini bentuknya amal soleh. Amal soleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal soleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Jadi saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah yang ingin memberikan beban ke kita. Kita yang ingin diringankan. Jadi kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu, ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan beban. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru aja duhur, dasar lagi. Baru duhur, dasar lagi. Emang dia duhurnya udah terlambat. Jam 3.15, baru duhur 3.19, dasar. Ya dia yang salah. Padahal kan Allah ingin upgrade iman dia, ingin tenangkan hatinya. Tapi dia sendiri membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia. Manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah nggak hidup? Pengen. Pengen gampang nggak? Pengen. Pengen rezeki mudah nggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi nggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat. Nggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat. Nggak diberikan. Giliran dunia yang nggak nyata diikutin. Riba online diikutin. Pinjam tuh pinjaman online. Begitu dipinjam, benjol. Yang repot. Balik lagi. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman itu naik dan turun. Awas, yazidu bi ta'ah, akan naik dengan mengerjakan ketaatan amal soleh, wa yantaqis bil ma'siyah. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar justru meruntuhkan imannya. Ada orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai umat. Itu kejadian tuh. Bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku nabi. Musailamah al-Kadzdzab. Banyak kan salah belajar jadi konslet. Banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabun mudhar ma baina jumada wa sya'ban inna az-zamana qad istadara kahayatihi sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu
Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yaduru, dauran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja. Terus berputar. Cuman bedanya amal soleh Anda. Aktivitas kita. Apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal salah? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam. Gak ada yang berubah. Silahkan cek. Atasnya tetap 12. Bawahnya 6. Kanannya itu 3. Kirinya 9. 1, 2, 3. Terus sampai dengan ke 12. Muter gitu aja. Gak pernah nambah. Coba lihat bilangan jam itu. Ya, pernah gak ada yang berubah angkanya? Gak ada. Kan itu jarum jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi SAW. Apa yang membedakan perjalanan waktu itu? Amaliyah kita. Aktivitas kita. Makanya Allah berikan konsep kehidupan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ayo rencanakan kegiatan kita. Kalau yang kemarin ada yang salah, maka tutup sekarang dengan yang soleh. Kan itu rumusnya. Katanya belajar Al-Arba'in, tapi hadis yang dipraktekkan. Coba lihat hadis ke-18. Masih ingat gak? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tingkatkan takwamu dimanapun kau berada dan tutupi yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang jelek yang kemarin, tutup dengan yang baik yang sekarang. Bukan dipertahankan kejelekannya. Nah, jelek ini dibagi dua dalam kaidah fikih. Jelek yang pertama, jelek yang tidak meningkat kuantitas ibadahnya. Kalau sadar kemarin nggak jemaah, maka sekarang berjamaah. Antum dikasih 5 kesempatan sholat kemarin. Sekarang diberi lagi. Kemarin 3 nggak berjamaah, sekarang 5 kali jamaah semua. Jadi kalau kemarin dikasih kesempatan nggak jamaah, sekarang dikasih hidup lagi nggak jamaah juga, butuh berapa lama lagi untuk hidup? Kemarin nggak baca Quran, ya sekarang baca. Masa kemarin nggak baca, sekarang nggak baca juga? Yang paling aneh, maaf ya, anak 4 tahun mata buta, dah hafal Quran, khatam dan hafal. Antum dikasih 40 tahun, mata sehat, fisik kuat, kelengkapan semua ada, masih belum bisa baca juga, butuh berapa tahun lagi? Coba dipikir lagi. Katanya mau wafat. Katanya mau meninggal. Yakin akan pulang. Tapi bakal nggak pernah dikumpulkan. Apa nggak malu pulang menghadap Allah? Coba pikirkan lagi gitu. Mau cari dunia sebanyak apa? Saya kasih tahu ya. Kalau bukan dunia yang tinggalkan antum duluan, antum yang meninggalkan dunia duluan. Pulang antum. Nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin Allah kasih sedikit aja gempa 7,4 skala Richter itu. Dan kita berdoa semoga Allah ringankan beban saudara-saudari kita, insya Allah. Ya, insya Allah dimudahkan. Insya Allah kita sinergikan untuk bantu saudara-saudari kita. Cuma ada fenomena yang sangat menarik. Begitu gempanya terjadi, semua orang keluar dari rumah, dari gedung. Baru 7,4, Anda sudah lupa dengan semua yang Anda kumpulkan. Anda kerjakan siang malam tuh, berangkat kadang gelap sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Uang dikumpulkan, bangun rumah tinggi-tinggi, begitu dikasih gempa ditinggalin. Coba lihat. Keluar dia takut, padahal itu yang dia bangun dan dia kumpulkan setiap rupiahnya. Yang paling dahsyat, begitu diterima kerja, loncat-loncat traktir teman, selfie depan kantor, ceklik. Tempat kerja, lantai 40, gempa, rusuh ditinggalin keluar. Dan gak sempat selfie lagi. Gak sempat selfie lagi, udah lupa dengan handphone, lupa dengan kawan, masing-masing menyelamatkan diri. Itu baru 7,4 skala Richter. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter? Lupa semua. Wa fasilati wa akhi wa man fil ardi jami'a. Kalau bisa ya Allah, saya lupa semuanya. Kalau bisa tukar ya Allah dengan semuanya. Kalau perlu semua manusia di muka bumi tukar untuk selamatkan saya. Udah gak peduli dengan Anda. Maka siap-siap. Akan ada waktunya tiba kita untuk pulang.